Saudara, dalam kehidupan kita seringkali masalah, pencobaan, dan tantangan membuat kita takut, membuat kita khawatir, bahkan tidak sedikit yang merasa stres, bahkan sampai kepada putus asa. Saya mengajak kita untuk melihat kembali bagaimana cara Allah memelihara umat-Nya dalam kehidupan di dunia ini, walaupun tidak lepas dari tantangan, namun bukan berarti Allah membiarkan kita. Walaupun kita berdoa seolah-olah tidak ada perubahan dan jawaban, bukan berarti Allah tidak peduli dengan kita. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-13, khususnya mulai ayat yang ke-17 sampai 22, di situ kita melihat bagaimana Tuhan menuntun umat-Nya melalui tiang awan dan tiang api. Ketika itu mereka baru saja keluar dari Mesir, dan di dalam ayat yang ke-17 bagian A dikatakan, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, dan selanjutnya. Jelas sekali bahwa kata membiarkan ini bukan dengan tiba-tiba terjadi, tetapi semua itu ada satu kekuatan atau kekuatan yang di luar manusia, itulah kekuatan Allah yang membuat itu terjadi. Karena kalau kita bandingkan dalam Keluaran 11 ayat yang ke-10b, di situ dikatakan, tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun, sehingga tidak membiarkan orang Israel pergi dari negerinya. Dari keadaan tidak membiarkan berubah menjadi membiarkan karena ada campur tangan Tuhan. Artinya, Allah tahu apa yang sedang terjadi dan Allah tahu apa yang harus dilakukan untuk menolong umat-Nya. Allah tahu hal-hal apa yang umat-Nya bisa lakukan, namun Allah juga tahu ada hal-hal yang umat-Nya tidak bisa lakukan, termasuk keluar dari cengkraman Firaun di kerajaan Mesir. Makanya Allah membuat hati Firaun yang tidak mau membiarkan orang Israel itu pergi menjadi membiarkan bangsa ini pergi karena ada tangan kekuatan yang luar biasa, itulah tangan Allah. Apa yang menjadi penghalang yang tidak bisa diatasi oleh umat-Nya akan diselesaikan oleh Allah sendiri. Namun, ketika Firaun membiarkan atau lepas tangan, maka Allah bukan berarti membiarkan juga. Disitulah Allah mulai turun tangan. Dia tidak bekerja setengah-setengah. Dia tidak hanya bisa melepaskan mereka dari Mesir, tapi dia bertanggung jawab atas kehidupan bangsa ini setelah keluar dari Mesir. Sehingga Allah pun mulai menuntun mereka dalam sebuah perjalanan yang Allah tahu bangsa ini tidak pernah lalui. Sebuah perjalanan yang Allah tahu bahwa jika mereka berjalan sendiri, mereka tidak akan pernah sampai ke tujuan, mereka akan tersesat, belum lagi di padang gurun begitu banyak bahaya yang mengancam kehidupan mereka. Sehingga ketika Firaun membiarkan mereka pergi, disitulah Allah mulai juga campur tangan menuntun kehidupan bangsa Israel. Karena Allah kita adalah Allah yang bertanggung jawab. Saudara, ini menjadi satu kekuatan dan penghiburan yang kadang-kadang kita punya pikiran yang salah, seolah-olah Allah tidak peduli lagi dengan saya hanya karena doa saya tidak dijawab, hanya karena ketika saya sudah minta tapi keadaan tidak berubah. Tapi itu semua tidak
tidak menunjukkan bahwa Allah tidak peduli dengan kehidupan Anda dan saya. Contoh pemeliharaan Tuhan, contoh tanggung jawab Tuhan terhadap kehidupan bangsa Israel sangat jelas. Mungkin kita berkata, saya kan tidak hidup di padang gurun seperti orang Israel. Namun yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita pernah merasa hidup tersesat? Apakah kita pernah merasa hidup seolah-olah kehilangan arah? Apakah kita pernah merasa takut? Apa pernah merasa khawatir? Apa pernah merasa stres? Apa pernah merasa sampai putus asa karena tidak tahu apa yang harus dilakukan? Itulah gambaran tentang kehidupan bangsa Israel dalam perjalanan di padang gurun. Walaupun tempatnya berbeda, namun situasi yang dihadapi dan akibat yang dihadapi semuanya sama. Itu membuktikan bahwa kalau bangsa Israel membutuhkan kehadiran dan tuntunan Allah, maka Anda dan saya pun juga membutuhkan kehadiran dan tuntunan Allah di zaman modern ini. Firman Allah masih relevan. Kehadiran Allah masih dibutuhkan dalam kehidupan kita. Karena itu jangan kita berhenti berharap kepada Allah. Sekalipun terkadang kita tidak mengerti bagaimana cara Dia menuntun hidup kita. Sekalipun kadang-kadang kita tidak tahu, namun disitulah peran di mana kita perlu percaya dan beriman akan setiap tuntunan jalan Allah. Karena jalannya tidak pernah salah, jalannya tidak pernah menyesatkan hidup kita. Dia selalu memberikan yang terbaik untuk saudara dan saya. Dalam Roma pasal 8 ayat 32 mengatakan, Ia sendiri yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia? Artinya ayat ini menjelaskan, kalau Dia begitu mengasihi kita manusia, mengasihi saudara dan saya, masakan sesudah dikasih, ditebus dengan darah Yesus, dengan pengorbanan yang luar biasa, lalu dibiarkan begitu saja? Tidak mungkin, bukan? Nah, karena itu saudara, betapa pentingnya untuk Anda dan saya tetap untuk setia kepada Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, bahwa janjinya ya dan amin, dan kehadirannya sangat kita butuhkan di dalam segala waktu. Baik waktu kita tidak ada masalah, maupun sedang mengalami masalah, maupun juga sedang mengalami masalah yang sangat berat sekalipun, karena tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah sendiri. Biarlah ini menolong kita untuk sungguh-sungguh tetap percaya dan berharap kepada Dia. Tuhan memberkati.